Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul duduk di salah satu tempat terbaik, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Jalla wa ala. Tentu ini adalah merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana tidak semua orang yang hari ini diberikan makan dan minum ataupun tempat tinggal dan kesehatan tidak sebagaimana kita diberikan nikmat di mana kita melakukan ketaatan dengan mudah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dengan nikmat iman dan Islam serta kesempatan dalam melakukan kebaikan ini, agar kita selalu diberikan istiqomah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sabar dalam keimanan kita sampai akhir hayat kita ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara yang ingin kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah, sebelum kita kembali nanti membahas kaitannya dengan pelajaran kita, yaitu tafsir Ibnu Katsir, di mana kita sudah sampai pada pembahasan surah apa teman-teman? An-Nazi'at ayat ke lupa. Ayat ke berapa? Ayat ke berapa? 14 15. Baik. Sebelum kita lanjutkan, insyaallah taala ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan malam hari ini, di mana pembahasan ini juga tidak lepas dari beberapa tafsir para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu kaitannya tentang keutamaan memiliki hati yang lapang dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang lapang tentu adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang memilikinya. Padahal kebahagiaan dalam hati seseorang ini adalah penentu kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia maupun di akhirat. Karena sampai pun kemudian kita hari ini memiliki banyak harta ataupun kemudian kesehatan yang ada pada diri kita, ketika kemudian tidak memiliki hati yang lapang, hati yang tentram, hati yang kemudian tidak ada di dalamnya penyakit-penyakit, baik itu iri, dengki, maka sungguh orang-orang yang memiliki harta ini
tidak akan berarti dalam hidupnya. Karena sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu bersumber dari hati orang tersebut, bukan dari apa yang kemudian dia miliki dari seluruh perbendaharaan dunia, baik itu harta berupa kendaraan, rumah, ataupun pundi-pundi uang yang dia kumpulkan, atau mungkin anak dan istri mereka. Bukan, tetapi terletak dalam hati sanubari seseorang. Oleh karena itu kita banyak lihat dan kita saksikan berapa banyak di antara kita yang mungkin terlihat tidak memiliki kebahagiaan, tetapi hakikatnya orang tersebut lebih bahagia dari kita. Ya, ada orang-orang yang subhanallah sampai-sampai di zaman para tabi'in pernah ditanyakan, orang ini sebenarnya tidak memiliki kebahagiaan duniawi. Karena dalam riwayat Ibnu Hibban, mungkin ini sudah sering saya ceritakan, ketika ada seorang yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki, mata dan telinganya rusak. Artinya orang ini tidak punya harapan hidup dengan baik. Karena jangankan kemudian tidak punya tangan dan tidak punya kaki, kalau ada sebagian di antara kita hilang darinya satu tangan saja, itu sudah putus asa mungkin dalam hidupnya. Untuk apa saya kemudian bekerja keras, toh kemudian saya tidak punya tangan? Untuk apa saya memiliki mobil kalau kemudian ternyata kakiku satunya tidak bisa menginjak gas? Dan begitu seterusnya. Dan hampir semua kesenangan kita laki-laki pun bersumber pada organ-organ tubuh tadi. Tidak akan bisa mengendarai motor ketika dia kehilangan satu tangannya. Dia juga tidak bisa mengendarai mobil dengan sempurna sebagaimana pada umumnya orang mengendarai mobil manakala dia kehilangan satu kakinya. Maka ketika kemudian ada di antara kita yang mungkin kehilangan kaki, kehilangan tangan, ya, kita akan melihat orang itu adalah orang yang sudah selesai hidupnya, yang berakhir masa-masa senangnya. Sehingga itu pun kemudian pernah ditanyakan oleh beliau, seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad, yang kala itu beliau menemukan orang tersebut dalam kondisi yang benar-benar orang tersebut sebenarnya tidak memiliki kebahagiaan dunia. Rumah tidak punya, istri dan anaknya juga meninggal pada saat itu. Dia hidup sendirian dalam keadaan buntung semuanya. Tangan nggak ada, kaki nggak ada, bahkan mata dan telinganya tidak sempurna. Tapi subhanallah, doa yang dia panjatkan dan zikir yang dia kemudian basahkan dalam lidah dan lisannya, ternyata orang yang seakan-akan memiliki segala sesuatu dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan, wa adfadhaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Sungguh berikan hambamu ini rasa syukur yang sangat yang mendalam, dan berikan istiqomah dalam rasa syukur tersebut, karena engkau memberikan kepada kami nikmat di mana nikmat ini tidak engkau berikan kepada yang lain. Orang ini seakan-akan orang paling kaya, orang yang paling sehat, orang yang paling sempurna bentuk badannya. Tapi kemudian ketika ditanya oleh Abdullah bin Muhammad, wa ma tashkuru rabbak, apa yang sebenarnya kamu syukuri dari nikmat Tuhanmu itu? Karena secara zahir dia tidak memiliki apapun. Secara zahir dia sebenarnya orang yang tidak bahagia. Tapi lihat betapa kemudian orang itu menjawab, yang dia syukuri ternyata adalah hatinya yang lapang, imannya yang ada pada dirinya, dan keislaman yang masih kemudian dia peluk. Ini yang kemudian disyukuri oleh orang tersebut. Sehingga titik kebahagiaan pada orang tersebut bukan pada kemudian di saat dia memiliki kesehatan ataupun kendaraan atau rumah yang dia miliki. Maka dari itu, kebahagiaan sebenarnya teman-teman yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan terletak pada apa yang kita miliki berupa kehidupan dunia ini, berupa harta ataupun keluarga, tetapi apa yang ada di dalam hati dan sanubari seseorang. Makanya lihat betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senantiasa melihat pada bentuk tubuh kalian, wajah-wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala fokusnya adalah pada hati dan juga amal-amal soleh kalian. Makanya benar ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau meneliti secara dalam betapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang terbaik setelah para nabi dan rasul,
Bahkan keterbaikannya Abu Bakar As-Siddiq ini bukan di level umat Nabi Muhammad saja. Kalau kita pernah mendengar dulu orang-orang yang membela dakwahnya para nabi-nabi terdahulu, sampai harus dipotong lehernya dengan gergaji, sampai harus dipisahkan kaki kanan dan kaki kirinya dengan tarikan-tarikan orang banyak, sehingga kemudian terlepas badannya menjadi dua karena mereka membela Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian dilemparkan dari kemudian ketinggian yang sangat sehingga kemudian dia mati begitu saja hanya karena membela nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga betapa kemudian Nabi Isa dulu punya hawariyun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga punya pengikut yang setia. Ya, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain juga demikian. Mereka ada sebagian yang memiliki pengikut-pengikut yang bukan sembarangan orang. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq, dalam hadis yang sahih, beliau Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terbaik setelah para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai orang yang terlahir terakhir. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim membedah persoalan tersebut dalam sebuah kalimat di mana beliau menyampaikan, ma sabaqa Abu Bakar bikasrati sujudi wassalah wasyam. Sungguh Abu Bakar itu tidaklah menang dari yang lain bukan karena salat sujudnya, puasanya ataupun qiyamul lainnya, tetapi ma waqara fi qalbihi, tetapi apa yang ada dalam hati. Berarti memang hati itu adalah sumber kebaikan pada diri seseorang. Oleh karena itu, kita masih ingat sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada seseorang yang kemudian mungkin sholat sama-sama satu shaf, imamnya pun sama, masjidnya sama, atapnya juga satu atap, muadzinnya dan seorang yang membacakan qomatnya pun sama. Tetapi kenapa, kata Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, minhum man yusalli qalbuhu mu'allaqun fi arsyillah. Ada di antara mereka yang hatinya kecantol, hatinya dia sudah terbang ke angkasa sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara mereka yang salatnya sama satu shaf, tapi qalbuhu yaduru haula dunya, tetapi hatinya keliling dunia. Tentu berbeda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, perihal soal hati ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ada sebagian kita yang mungkin ngaji betapa banyak ilmu yang dia serap, yang dia kemudian peroleh, catatan-catatan begitu banyak di rumahnya, tetapi tidak kunjung memiliki hati yang sebagaimana diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sedikit saya ingin membahas perihal ini untuk kemudian kita kembali mengingat bahwa kita ngaji, kita belajar, kita menuntut ilmu adalah dalam rangka untuk memperbaiki hati kita. Lalu kemudian dengan hati yang benar, hati yang baik, hati yang sehat, hati yang lapang, akan kemudian menjadikan seluruh amal kita nantinya akan baik. Kita mulai dari satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-87. Ya. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku senantiasa termasuk orang-orang, tergolong orang-orang yang senantiasa nantinya mendapatkan kesedihan." Artinya jangan sampai Engkau jadikan aku tergolong orang-orang yang sedih. Tuhzini yauma yub'atsun, di hari di mana Engkau akan bangkitkan seluruh manusia. Di pertemuan yang lalu ketika kita menjelaskan tentang proses dan fase-fase kehidupan manusia, kita sudah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa sesungguhnya orang ketika sudah meninggal dunia, dia akan masuk pada alam yang kita kenal dengan alam kubur. Alam kubur itu dalam Al-Quran disebut juga dengan alam barzakh. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini fase pertama.
Ya, setelah orang meninggal dunia. Fase kedua setelah orang meninggal dunia maka terjadi kapan? Setelah ditiupkannya sangkakala yang pertama, di mana sangkakala itu terjadi hari kiamat. Maka hari kiamat terjadi, maka fase berikutnya setelah orang itu semuanya berada di alam barzakh, maka kemudian ada alam berikutnya yang disebut dengan yaumul ba'tsi wal hasr. Hari dibangkitkannya seluruh manusia dari tanah dan akan kemudian dikumpulkan jadi satu di atas tanah. Ini yang kemudian diterangkan oleh para ulama kita berdasarkan hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari itu Ibrahim alaihi salatu wasallam ribuan tahun yang lalu sudah berdoa. Karena memang setiap nabi selalu dan senantiasa diberitahu oleh Allah hari itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Hari itu sudah pasti akan dialami oleh siapapun yang pernah hidup di dunia. Di mana Rasulullah SAW mengatakan yuhsyarun nas khufatan urata gurlan, di mana manusia mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, di hari yaumul ba'tsi wal hasr, di padang mahsyar. Semua mereka dalam keadaan telanjang bulat, tak berbusana sehelai pun, kemudian tak beralaskan kaki, dan bahkan mereka tidak dikhitan. Kemudian Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu sudah berdoa, ya Allah, jangan jadikan hari itu untuk aku termasuk orang-orang yang sedih. Ini menunjukkan perhatian dahulu para orang-orang yang kemudian diberikan taufik oleh Allah, di antaranya nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya, adalah bagaimana mereka punya kepentingan dan punya keseriusan, punya fokus dalam hidupnya untuk memperhatikan hati. Kenapa? Karena kehidupan hati itu bukan kehidupan yang kemudian setiap kita boleh mencampakkan begitu saja. Hati adalah merupakan sumber kebaikan kita, sumber kebahagiaan ataukah kemudian kesengsaraan kita ada dalam hati kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, jangan jadikan aku termasuk orang-orang yang sedih. Karena di hari itu kata beliau, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak keturunan tidak akan pernah sama sekali bermanfaat. Jangankan kok kemudian anak keturunan ataupun harta yang kita miliki, sehelai pakaian pun kita tidak mengenakan sama sekali, sendal pun kita tidak punya, bahkan untuk ngurusi kemaluan kita pun tidak ada satupun yang bisa. Sampai-sampai disebutkan di sana, semua kita belumlah dikhitan. Ini menerangkan betapa kemudian di hari itu benar-benar tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjadikan kita tenang kecuali siapa yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kemudian mendapatkan kenyamanan dan perlindungan kecuali siapa yang diberikan kenyamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita banyak saksikan dan kita banyak mendengar hadis-hadis Nabi kita SAW ketika menyebutkan secara spesifik fase hidup seperti itu. Nabi SAW pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang kemudian di hari itu akan mendapatkan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir pula kemudian diterangkan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika kemudian Allah menyebutkan di ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyebutkan Allah itu adalah Rabbul Alamin, Allah penguasa seluruh alam semesta, termasuk bumi, termasuk orang yang masih berada di rahim seorang ibu, ataupun orang yang kemudian sudah di alam kubur, ataupun langit-langit Allah yang jumlahnya 7 lapis, ataupun bumi Allah yang jumlahnya 7 lapis, ataupun di alam-alam yang kemudian Allah tidak ceritakan dalam kehidupan kita. Semua apa yang Allah ciptakan itu adalah kekuasaan Allah, baik itu surga maupun neraka. Tapi kenapa Allah sebutkan, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Allah ketika menyebut kembali alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki
maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang merajai, menguasai, yang mengatur hari pembalasan. Karena kata beliau, di hari itu tidak ada yang boleh berbicara kecuali illa man adina lahur rahman wa qala sawaba, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk berbicara, dan kalaupun berbicara pasti benar, pasti jujur, dan pasti itu tepat. Tidak sama di dunia. Allah memang izinkan kita berbicara, tapi Allah masih membiarkan ada di antara kita yang berbohong. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan ada di antara kita yang masih kemudian berkamuflase dalam berbicara. Ini kita masih kemudian dibiarkan, karena di dalam kehidupan kita yang hari ini kita jalani adalah kehidupan yang penuh dengan ihtihan, wal ikhtibar, ujian dan juga cobaan. Kita diberikan akal, kita diturunkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW untuk menimbang mana hak dan mana batil. Disitulah kemudian Allah anugerahkan akal kita, hati dan pikiran kita untuk kemudian memilih mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Maka ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, berbicara tentang yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak ada manfaat baik itu harta maupun anak keturunan, karena memang di hari itu semua kita sendiri-sendiri. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi, sungguh ada seseorang yang lari dari saudaranya sendiri, tidak urusan dengan saudara-saudara mereka. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu dan ayahnya pun dia tidak pedulikan. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya pun tidak dia pedulikan. Ya, di hari itu benar-benar semua kita adalah orang-orang yang harus berbekal dengan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Semua orang benar-benar akan mengandalkan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau punya kepedulian, punya kepentingan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan jadikan aku ya Allah ketika engkau bangkitkan aku kembali di yaumul ba'tsi wal hasar, untuk kemudian aku tergolong orang-orang yang sedih. Karena di saat itu tidak ada lagi yang bisa kemudian menenangkan aku. Kalau sekarang antum sedih datang ke rumah anak, tak kasih nasi padang nanti. Antum besok kalau sedih datang ke kantor anak, tak kasih nasi padang, kita makan bareng, tak kasih hiburan-hiburan. Insya Allah antum nanti pulang gak sedih lagi. Ya? Atau seorang suami lagi sedih di kerjaannya, datang ke rumah istrinya, peluk, sini sayang, sini. Nggak usah takut, Abi orang baik, Abi tenang ya, selesai masalah. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk di hari itu jangan jadikan aku orang yang sedih, karena tidak ada satupun di antara kita yang peduli dengan satu dengan yang lain. Tidak ada satupun yang peduli dengan kita. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan jadikan aku orang-orang yang kemudian engkau bangkitkan dalam keadaan sedih, karena tidak ada satupun di antara manusia yang akan nanti datang kepadaku. Nabi Ibrahim, tenang wahai Nabi Ibrahim, tidak ada satupun di antara kita yang kemudian mungkin hari ini memiliki teman-teman dekat kemudian datang kepada kita, ya bro, tenang bro, kita sama-sama susah di sini. Semua kita adalah orang-orang yang butuh akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, dan yang akan selamat di hari itu adalah mereka orang-orang yang datang kepada Allah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan hati yang selamat. Berarti hati kita adalah sumber kebahagiaan. Hati kita adalah penyelamat nantinya, di mana kemudian ada di antara kita yang mungkin di kehidupan dunia
mereka mungkin mendapatkan ujian-ujian yang banyak, tetapi ketika hati mereka selamat, hati mereka lurus, hati mereka bersih dari penyakit-penyakit hati, maka kemudian mereka akan dimudahkan bertemu dengan Allah dengan selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-43. Antum perhatikan. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa kemudian Allah menjadikan para penghuni surga di awal kali mereka masuk ke surga. Yang pertama kali Allah lakukan kepada mereka para penghuni surga adalah Allah mencabut penyakit hati dalam diri mereka para penghuni surga. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Sungguh dan benar-benar kami akan cabut dalam hati mereka para penghuni surga kebencian, iri dan dengki. Makanya nanti di penghuni surga itu nggak ada orang yang cemberut, nggak ada orang yang kemudian saling benci, saling hasad, saling iri, nggak ada. Di surga semua mereka saling menyapa, semua mereka bahagia, semua mereka kemudian saling mendoakan, saling ahlan wa sahlan. Semua mereka senyumnya lebar, semua mereka bahagia. Tidak ada satupun di antara mereka yang sengsara. Makanya jamaah, saya kemarin pernah bilang sama teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para penghuni surga di surga kelak, di awal kali mereka masuk surga, awal kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada mereka para penduduk surga adalah dilepaskannya penyakit-penyakit hati dalam diri mereka. Kenapa kita tidak lakukan itu di dunia? Coba tanyakan orang-orang yang tidak punya iri dan dengki, sengsara hidupnya? Tidak sama sekali. Walaupun mereka tidak punya apa-apa dibandingkan tetangga dan teman-temannya, dia senang-senang saja. Temannya beli motor baru, Masya Allah, semoga barokah mas. Senyum aja dia, santai. Karena bagi dia tidak mengapa temannya kemudian punya, Alhamdulillah. Dia nggak punya, ya qadar Allah sudah Alhamdulillah. Bukan kemudian temannya beli motor baru, hedon banget, nggak baik juga begini. Bukan begitu. Ada tetangga beli kulkas yang panas kita, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat akhirnya dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau pernah mengatakan inna fid dunya la jannah. Sungguh di dunia itu sebenarnya ada surga. Jadi kalau kemudian antum pengen, mohon maaf, kita kalau misalkan healing, misalkan kemana, ke tempat pegunungan yang mungkin sebagian kita sukanya pegunungan, ada juga di antara kita yang suka di pantai-pantai. Sebenarnya ini membahagiakan apa sih? Mata? Enggak. Ingin membahagiakan apa? Saya mau tanya. Apa dengan kemudian kita melihat langsung senang bahagia gitu? Itu hanya sekilas saja. Sebenarnya kita itu butuh ketenangan hati. Itu hanya hiburan, melihat. Makanya sebagian di antara kita ada yang sama-sama melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya intinya tidak sama. Ada orang sama-sama pergi nih, kemana? Kalau di sini yang paling dekat apa tempat pegunungan? Gunung Ungaran apa tempat ininya? Masih kompromi yang mana maksudnya? Kalau di Ungaran ini apa? Kalau di Gunung Ungaran apa tempat hiburannya? Umbul Sidomukti. Ya. Ada sebagian kita yang kemudian ke Umbul Sidomukti hanya mencari cuci mata, hanya mencari waktu luangnya untuk dia gunakan untuk hiburan. Tapi ada orang yang kemudian ke sana dalam rangka tadabbur. Bahkan satu grup sama-sama kita bareng satu mobil atau kita bareng satu sepedaan sampai ke sana misalkan, atau sepeda motoran ke sana, itu juga tidak semuanya sama. Karena yang tadi sudah dicontohkan oleh siapa?
Dan Imam Ahmad bin Hanbal Al-Mubajjal, beliau mengatakan satu shaf saja sama-sama sholat sudah sama tidak? Tidak sama, beda. Ya. Ada yang kemudian orang-orang itu fokus bahagianya pada matanya. Ada orang-orang yang kemudian fokus bahagianya adalah pada hatinya. Ini berbeda. Kalau sekedar pada ujungnya mata, maka setelah tidak melihat dia tidak bahagia. Tapi orang-orang yang kemudian dia melihat sesuatu, lalu kemudian dia tadaburi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian jadikan sebagai khosyah dalam hatinya, ini sungguh sangat berbeda, sangat berbeda. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sungguh di dunia itu hakikatnya ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulul jannatal akhirah. Barang siapa yang belum pernah masuk ke surga dunia, maka ada potensi dia tidak masuk surga akhirat. Apa itu Ustaz? Kata beliau, lapang dalam hati seseorang itu adalah surga dunia. Alam nashrah laka sadrak. Makanya Rasulullah SAW diberikan kelapangan hati. Makanya Rasulullah SAW diajarkan untuk kemudian kita bahagia dengan hati kita yang lapang, yang kemudian tidak ada di dalamnya penyakit-penyakit hati, baik itu dendam, kebencian yang bukan dalam koridor-koridor yang ditentukan dan diajarkan oleh Islam, ataupun hasad dan iri serta dengki yang ada pada diri seseorang. Makanya lihat bagaimana kemudian Abu Hurairah pernah mengatakan Nabi Muhammad SAW orang yang paling mudah melupakan kesalahan orang lain dan yang paling sulit melupakan kebaikan orang. Beliau pernah mengatakan ketika para ulama syiar menyebutkan beberapa ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan cerita tentang Abul Buhturi dan juga Hakim bin Hizam. Jadi ceritanya begini, ya Pak, kita sedikit cerita ya. Hakim bin Hizam itu di masa-masa Rasulullah SAW dulu diembargo, disabotase oleh orang-orang kufar Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak boleh membeli apapun dan tidak boleh menjual apapun kepada orang-orang penduduk Mekah. Sehingga Nabi Muhammad dan keluarga walaupun punya uang gak bisa makan. Ini namanya sabotase yang dilakukan oleh Abu Jahal dan pasukannya ataupun orang-orang yang bersamanya, memboikot dan mensabotase keluarga Nabi kita SAW. Tapi subhanallah, Hakim bin Hizam ini adalah seorang kafir musyrik pada saat itu, keponakan dari istri Nabi kita SAW, Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah ini bibi dari Hakim bin Hizam. Setiap malam Hakim bin Hizam ini mengirim makanan kepada bibinya dengan alasan bukan mau memberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Alasannya mau memberikan kepada bibinya, karena bibinya bukan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Bibinya Khadijah binti Khuwailid itu adalah dari keluarga berbeda. Sehingga setelah disetop oleh siapa? Oleh Abu Jahal, Hakim, lain, mau kemana kamu? Ya, ila khali, ini mau ke khalku, kepada bibiku. Maka kemudian, bukankah kami sudah bersepakat untuk tidak memberikan makanan kepada mereka? Kata Hakim bin Hizam, aku persetan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Aku hanya datang untuk memberikan makanan ini kepada bibiku. Tetapi dilihat oleh Rasulullah SAW, ternyata Hakim bin Hizam ini membawa makanan bukan hanya untuk bibinya, tapi ternyata Hakim bin Hizam membawa makanan lebih, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi kita SAW. Sehingga ketika perang Badar di tahun kedua Hijriah, ketika Hakim bin Hizam pada saat itu mau mengambil air dan para sahabat mau memanah Hakim bin Hizam, karena ini ceritanya panjang lagi. Jadi kenapa mau dipanah Ustaz? Karena di perang Badar itu Rasulullah SAW diusulkan kepada para sahabat untuk membendung satu mata airnya jadi satu saja. Jadi mata air Badar itu banyak, yang kecil-kecil banyak, tapi yang besar itu cuma satu, sehingga yang besar itu mengalirkan ya kepada mata air yang kecil yang lain. Tetapi oleh para sahabat
Diusulkan untuk apa? Untuk ditutup semuanya dan yang besar itu dibendung, untuk dijadikan sumber ya kekuatan kaum muslimin sehingga mereka minum hanya dari mata air itu. Sedangkan itu daerah kekuasaan para sahabat pada saat itu. Sehingga orang-orang musyrikin ketika datang ke Badar mereka kehausan, harus minum dari mata air itu, sehingga dengan mudah mereka bisa dipanah oleh pasukan kaum muslimin. Sehingga korban yang berjatuhan dari mata air itu sangat banyak sekali. Namun ketika Rasulullah SAW melihat Hakim bin Hizam mau minum, maka Rasulullah SAW menghalangi para sahabat untuk tidak memanah. La taqtulu Hakim bin Hizam, jangan kalian bunuh Hakim bin Hizam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang tidak bisa melupakan kebaikan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, La taqtulu Abul Bukhturi, jangan pernah kalian bunuh Abul Bukhturi. Siapa itu Abul Bukhturi? Seorang pemuka Quraisy yang sudah tua. Dulu ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah pernah berdakwah bersama Zaid bin Harithah menuju ke Taif. Ketika kemudian sampai di sana, ternyata Rasulullah tidak disambut dengan baik, sehingga Rasulullah SAW terusir dari kota tersebut, sehingga datang ke Mekah dalam keadaan berdarah-darah. Aturan zaman dahulu, ketika ada orang yang keluar dari kota menuju ke kota yang lain dan tidak diterima oleh kaumnya, ya, maka ketika masuk kembali harus dijamin oleh seorang yang punya wilayah kepemimpinan dari kabilah-kabilah yang ada. Rasulullah SAW kabilahnya siapa? Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tapi tidak bisa menjamin, karena yang menjamin harus orang kabilah lain, dan kabilah-kabilah yang lain tidak mau menjamin Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak bisa masuk ke kota Mekah. Rasulullah harus nginap terlebih dahulu ya di kebun anggur, waktu itu disebutkan dalam riwayat, tidak bisa masuk. Akhirnya kemudian hal itu disampaikan kepada seorang sahabat Nabi SAW, meminta kepada Abul Bukhturi, seorang yang sudah tua, pemuka Quraisy lebih senior dari Abu Jahal, ya. Dia mengatakan, apa salah Muhammad? Maka kemudian Muhammad diperintahkan untuk masuk dengan jaminan Abul Bukhturi. Makanya Abul Bukhturi itu di perang Badar tidak boleh dibunuh oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Tapi kalau urusan kejelekan orang lain begitu mudah bagi Rasulullah SAW untuk melupakan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW disebutkan oleh Abdullah bin Umar dalam riwayat yang sahih. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, atusolli ila abina. Wahai Rasul, maukah engkau sholat kepada ayahku? Siapa ayahnya Abdullah? Ayahnya Abdullah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi nama ayah dan nama anaknya sama. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik, jemaah. Kalau antum baca surat Al-Munafiqun dalam Al-Quran, itu seluruhnya turun karena sebab orang ini. Dialah yang mengatakan, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Nanti kalau kita sudah sampai ke Madinah, kita akan keluarkan ke Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena mereka adalah orang-orang yang rendah, sedangkan kami adalah orang-orang yang tinggi. Dengan ucapan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjelaskan bahwa orang yang rendah bukanlah Muhammad SAW dan para sahabatnya, melainkan orang yang berbicara itu yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini jelas-jelas orang munafik. Bahkan ketika terjadi fitnah pada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah pernah berzina atau sudah melakukan zina, maka Rasulullah SAW waktu itu tertekan karena belum ada wahyu yang menjelaskan. Difitnahlah Aisyah radhiyallahu taala anha oleh orang tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk kemudian dibukakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Allah turunkan ayat membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah telah kemudian melakukan itu tidak sama sekali menyentuh orang yang menemukan pada saat itu Aisyah ketinggalan rombongan Rasulullah SAW. Kemudian ditolong oleh sahabat sehingga untanya dituntun oleh sahabat. Tapi subhanallah, kurang ajarnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Aisyah dituntun untanya oleh sahabat, diteriaki Aisyah telah berzina dengan orang itu. Kurang ajar luar biasa. Maka Rasulullah SAW berdoa, kemudian Allah turunkan ayat
membersihkan perkara itu, sehingga kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul malu dengan apa yang Allah turunkan pada ayat tersebut. Kemudian belum lagi Abdullah bin Ubay bin Salul dulu semasa hidup di tahun ketiga Hijriah, ketika Rasulullah SAW membawa pasukan 1000 untuk menuju ke Uhud, ternyata 300 diantaranya dibawa lari oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga perang Uhud Rasulullah hanya memiliki 700 pasukan. Tapi lihat Rasulullah SAW, begitu orang itu mati, Rasulullah SAW berdiri mengatakan kepada anaknya, hayya nusolli ala abik, ayo kita sholat kepada bapak. Berjalannya Rasulullah SAW menuju ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat terus mengingatkan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, atusolli ala hadzal munafiq, wahai Rasul, aku mau sholat kepada orang ini orang munafik, ini orang kafir, ini orang yang telah menghinamu, ini orang yang dulu pernah memfitnah istrimu, ini adalah dulu orang yang kemudian ini dan itu, disampaikan oleh Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah SAW benar-benar melupakan semua kejadian itu, sambil beliau berjalan menuju ke rumah dari Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kemudian dia mendoakan orang tersebut. Dia jalan terus sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam riwayat memegang tangan Rasul kita SAW seraya mengingatkan, ya Rasulullah, atusolli ala hadzal munafiq, engkau mau salat kepada orang ini. Maka Rasulullah SAW sambil meneteskan air mata beliau mengatakan, ya Umar, wahai Umar, wallahi lastaghfartullaha lahu wa da'awtullaha lahu 70 marrah la yaghfirullahu lahu. Demi Allah, kalaupun aku berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah untuk orang ini sebanyak apapun, Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Karena memang ayat sebelumnya Allah terangkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal telah dalam keadaan mereka kafir tidak akan diterima. Tetapi Rasulullah SAW hendak mengajarkan kepada kita betapa seorang mukmin itu harus melupakan kesalahan-kesalahan orang. Seorang mukmin harus kemudian punya fokus dalam hatinya, tidak memiliki kebencian pada siapapun di antara orang-orang yang beriman. Bahkan kepada orang-orang yang mungkin dalam kehidupannya tidak beriman pun kita harus kemudian berusaha sebelum mereka meninggal dunia, kemudian kita harus mendoakan mereka. Tapi ingat, kejadian ini adalah proses terjadinya ayat dan kemudian sebab nuzulnya ayat, untuk kemudian nanti kita ambil hikmah dalam akhir cerita tersebut. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, beliau mengatakan, wallahi ya Umar, walau alimtu annal istighfar yanfa'uhu, demi Allah, kalau istighfarku dan mohon ampunanku kepada Allah bermanfaat untuk orang ini, lastaghfartu minal istighfari lahu, maka sungguh aku akan memperbanyak istighfar untuk orang ini. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Cuman engkau kemudian doakan istighfar, memperbanyak doa, tekon yang sholatin buh berakhir. Mas, kayak sini jual karena jenengan mati, alhamdulillah ya Allah, musuhku mati siji. Apakah begitu keimanan seorang? Apakah begitu hati seorang mukmin? Tidak. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita seorang mukmin memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan kesalahan orang. Walaupun pada akhirnya ketika Rasulullah SAW sholat dan Umar pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka turun ayat dalam Al-Quran, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Mulai sekarang wahai Muhammad, mulai sekarang, berarti ini hukum turun setelah terjadinya sebuah kejadian. Tetapi di sana mengandung arti, mengandung pesan yang sangat mendalam bagi kita, bahwa ketika kita adalah seorang mukmin harus memiliki hati sebagaimana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan punya alasan, itu kan Nabi Ustaz, itu kan Nabi, itu kan Abu Bakar, itu kan Umar. Selalu kalau kita disuruh kebaikan, dikasih contoh baik, selalu ngomongnya itu kan mereka, kita kan beda. Enggak. Istadil bimakan ala mahwal kain innal umura ashtibah, kata para ulama.
Dan diantaranya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ambillah pelajaran dari orang-orang yang terdahulu telah meninggal dunia, karena sungguhnya kehidupan itu sama namun aktornya yang berbeda. Mungkin sekarang kita bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, tapi diutusnya Nabi SAW adalah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita. Kita memang bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan sahabat-sahabat yang lain, tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah orang-orang terdahulu ada hikmah, ada ibrah, pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, tinggal kita mau orang yang berfikir atau orang-orang yang kemudian hilang pikirannya. Ini yang kemudian harus kita ketahui. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kemudian muncullah hukum ketika seseorang itu sudah meninggal dalam keadaan kafir, kita tidak lagi boleh mendoakan mereka. Tetapi kalau kita sekarang, Ustaz, saya punya teman baik, Ustaz, dia kafir, Ustaz, maka sebelum dia meninggal dunia, datangi terus rumahnya, belikan dia ronde, belikan dia makanan-makanan, ambil hatinya, dakwahi dia, ajak dia pengajian, ajak dia untuk bersyahadat. Itu yang harus dilakukan. Jangan kemudian, aku punya teman kafir, Ustaz, api gak bisa, piye, tak jorgi belum rokok. Dakwahi jemaah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara perkataan yang terbaik adalah ketika seseorang itu mau berdakwah. Karena dakwah itu manfaatnya luar biasa. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Di antara terbaiknya ucapan seseorang adalah ketika orang itu mengajak orang lain untuk berdakwah, atau untuk kemudian masuk Islam, atau untuk kemudian orang itu sholat, untuk kemudian orang itu sedekah, untuk kemudian orang itu melakukan kebaikan-kebaikan dalam agama. Jadi mumpung kemudian orang-orang di sekitar kita masih bisa kita omongin, makanya saya kadang-kadang dakwah itu tidak harus di masjid begini, ya, Pak. Tapi karena saya punya kesempatan untuk berbicara di mikrofon ini, di kamera yang kemudian disediakan ini, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang kita di kereta, di pesawat, kadang-kadang di luar Jawa, kita di mana, kadang-kadang saya ketemu dengan orang, saya ngomongin, ya. Terkadang saya ketemu dengan pengamen, saya kasih uang dulu, kemudian saya dakwahi. Terkadang kemudian saya ketemu dengan orang yang sedang rokok, misalkan, saya duduk, saya petok gini, Mas, katanya ini surah, Mas. Oh iya Pak Ustaz, ngapunten. Habis itu kita bayari makanannya, habis itu, Pak, ngapunten Pak Ustaz, matur suwun. Dari mana, Mas? Ngobrol. Kita dakwah. Mas, dulu sholat ini. Sholat, Mas. Jadi sholat bahaya, Mas. Oh, pemangan sok mono tok enak era sepiro ning akhirat gede-gede malah. Iya Pak Ustaz, ngapunten. Dakwah aja, Pak. Apapun yang kemudian kita lakukan, ucapan apapun yang kita ucapkan kepada manusia selama mengandung dakwah, itu akan menjadi mizan hasanah kita insyaallah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terbaiknya manusia itu adalah ketika mereka punya kepentingan untuk mengajak manusia pada kebaikan. Jangan kemudian antum sekarang sudah ngaji, dapat ilmu sampai malam begini, kemudian sampai rumah bojone nonton TV dibiarkan. Istrinya tidak sholat subuh tepat waktu, antum diam saja, bukan. Ngomong, bicara, arahkan, nasihati, doakan mereka. Tetangga dibiarkan begitu saja, dakwah. Tapi susah, tetangga itu sudah benci sama saya. Terus nanti nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngasih hadiah apa-apa, nggak pernah ngasih hadiah apa-apa. Yang dia aja kalau melihat saya serem mukanya, Ustaz. Masa mau saya kasih makanan? Kasih makanan dia, Pak. Mungkin di awal kali makanan kita dibuang, nggak usah sakit hati. Oh, ya mungkin dia nggak suka. Besok kita kasih motor. Ya, siapa tahu dia suka motor kan? Kok kelihatannya kurang olahraga, kita belikan sepeda. Saya yakin jemaah, saelek-elek tonggomu nek dikai sepeda motor langsung klep-klep.
Yakin. Iya ora? Sak sugih-sugih wong lah. Tapi dengan cara yang baik tentunya. Ustaz nggak punya motor. Antum tuh bisa beli S2, antum bisa beli buah-buahan, kirim modal 100.000, 200.000, menarik hati. Karena memang Rasulullah SAW ajarkan tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Atau mungkin antum nggak punya modal 200.000 aja nggak punya, ibtisamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Cuman modal senyum, kadang ente udah dicemburutin, ente membalas cemburut. Emang aku ra iso. Lo jual gue beli. Lo jual gue beli dalam urusan kejelekan, bahaya. Tangganya serem itu ikut serem. Tangganya keras itu ikut keras. Dapat apa kita? Ya. Jadi ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ingat bahwa dalam kehidupan dunia ini sebenarnya ada surga. Di mana surga? Rohah dalam hati kita. Tapi aja koyo wong edan, dalan ngekol-ngekol dhewe. Biarane wis kehidupane sudah dunia lain itu. Ya. Maksudnya adalah kita harus memiliki surga di dunia ini. Tidak ada kebencian dalam diri kita, tidak ada hasad dalam diri kita, tidak ada iri dalam diri kita. Itu adalah kebahagiaan yang mutlak. Ya. Ada kalimat lagi yang bagus, kun jamilan tarawuju jamala. Jadilah kamu itu orang yang indah, maka kamu akan melihat semua yang kamu lihat itu keindahan. Gimana caranya Ustaz? Ono sing maling, ono sing ora salat, ono sing mungkin mangan nganggo tangan kiwa, ono sing mangan karo mangan karo lawe rokok misalnya. Pakai rokok misalnya. Ya mohon maaf ini ada yang ngerokok, masih ngerokok atau singgung, mohon maaf, memang sengaja nyinggung. Karena saya jujur sering terganggu dengan teman-teman saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kadang-kadang masih ngerokok, kadang-kadang nggak tahu. Bahkan saya beberapa kali melihat ada seorang bapak-bapak ya di mobilnya itu ngerokok, sedangkan di belakangnya anak-anak kecil, anak-anaknya sendiri nggak kasihan sama anaknya. Ya, saya sampai waktu itu buka jendela, saya bilang, Pak, apa yang matikan, kasihan anaknya bapak. Tapi ya melihat anak gini, Pak. Oh iya. Tapi lanjutkan ya. Mohon maaf, bukan kemudian saya nyinyir, bukan, tapi nasihat untuk kita semua. Ya. Maka ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan dan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Beliau pernah mengatakan, Nabi kita SAW bersabda, awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Kelak orang-orang yang masuk surga pertama kali itu yang memiliki hati layaknya bulan purnama. Hatinya bersih. Antum kalau lihat bulan purnama gimana? Terang, bersih ya. Tidak ada awan yang menghalangi, tidak ada juga mungkin lempengan-lempengan apa yang bisa menghalangi bulan tersebut. Bulan ini. Ini hati mereka para penghuni surga yang pertama kali masuk surga. Ya seperti Nabi Muhammad tadi, yang mudah melupakan kesalahan orang dan tidak mudah baginya untuk melupakan kebaikan-kebaikan orang. Ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan jamaah untuk kita bisa paling tidak memiliki hati yang bersih, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati? Maka di antara yang disebutkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis dari jalan Anas bin Malik, hadis ini hasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh.
tidak akan pernah senantiasa lurus iman seseorang sampai lurusnya hati orang tersebut. Jadi makanya dalam hadis diterangkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza'i anit thariq. Dan yang paling rendahnya adalah apa jemaah? Menyingkirkan duri di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian dari iman. Makanya para ulama mendefinisikan bahwa iman seseorang itu i'tiqadu bil janan, keyakinan dalam hati, wa qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Makanya Nabi SAW mengkaitkan iman seseorang itu ada hubungannya dengan hati seseorang. Tidak boleh antara hati dan lisan ataupun perbuatan seseorang itu tidak senada, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidaklah dikatakan orang itu benar imannya, lurus imannya sampai dia benar dan lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidaklah hatinya akan dinyatakan lurus dan benar sampai lisannya pun lurus dan benar. Makanya seorang mukmin harus menjaga lisan juga untuk kemudian bisa menjadikan hatinya menjadi baik. Jangan sampai kemudian ada yang ngomong gini, aku tuh ngomong kasar gini tapi hatiku aku bisa kebles. Dobol. Benar. Orang kalau ngomong sama orang miso-miso, terus kemudian ada yang ngomong tapi saat itu orang walaupun suka miso itu sebenarnya hatinya baik, nggak mungkin. Tidak mungkin ada orang ngomongnya kotor hatinya bener, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Emang hati itu bisa diterawang, dipakai alat tertentu. Oh iya, hatinya ternyata baik ya. Walaupun omongannya jelek, lo omonganmu itu pancaran dari hatimu. Kecuali ada di antara kita dibelah dadanya kemudian transparan, pakai nikah gitu. Hatinya terus kemudian deg-degan sambil awe-awe, aku api ya, ngono ora apa gitu. Tidak ada satupun yang bisa melihat hati kita. Maka yang dilihat dari seseorang baik dan tidaknya hati orang tersebut adalah dari lisan dan perbuatannya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kiranya untuk kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bisa menjadikan hati kita bisa menjadi baik. Di antaranya diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan dalam asar yang sahih, innama hadhil qulub aw'iyatun. Sungguhnya hati kita ini ya seperti bejana jemaah. Ya, fa'ashghiluha bil Qur'an. Maka sibukkanlah diri kalian dengan Al-Qur'an. Orang akan bisa menjadi seorang yang yang baik. Hatinya, lisan dan juga perbuatannya harus kemudian bermuamalah dengan Al-Qur'an. Dia juga harus kemudian membacanya, mentadaburinya. Ya, itu baru akan menjadikan hatinya itu penuh dengan Al-Quran. Makanya Nabi SAW dulu ketika akhlaknya ditanyakan kepada istri-istrinya, bagaimana Rasulullah berakhlak, apa yang kemudian dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhum, akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Jadi pancaran dari apa yang ada dalam hati Rasulullah SAW adalah perbuatannya itu mirip dengan Al-Quran. Karena yang dibaca oleh Nabi, yang didapatkan oleh Nabi SAW adalah Al-Quran. Yang terdapat dalam hati Nabi SAW, dalam sanubari beliau itu Al-Quran. Sehingga ucapannya Al-Quran, perbuatannya Al-Quran. Nah kalau kita di sini guyon, di sini mohon maaf komedi, ya, mata kita juga sudah terkotori dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang buruk, yang jelek, yang kotor. Bagaimana kemudian kita akan memiliki hati yang baik?
Kayaknya Khonifuddin azanillah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan nasihat tersebut bermanfaat bagi kita semua, dan alhamdulillah ternyata sudah 1 jam kita belajar tafsirnya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dibahas pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.